Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Samiati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi dan teman-teman semuanya. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firmanita Seva Madalena dengan NIM 14014222302 dari Rombel M. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Pendidikan Inklusi yang sudah disediakan. Untuk pertanyaan pertama yaitu terkait dengan jika saya menjadi seorang guru kelak, apakah saya akan memilih mengajar di kelas reguler atau mengajar di kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus atau yang sudah menyediakan pendidikan inklusi. Jika saya kelak menjadi guru di sekolah dasar, saya akan lebih memilih untuk mengajar di kelas reguler dengan peserta didik berkebutuhan normal. Hal ini tidak berarti saya tidak mau mengajar di kelas yang inklusi, tetapi karena saya menyadari bahwa kemampuan saya belum cukup memadai untuk mengajar di kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus. Kelas reguler ini juga memungkinkan saya untuk memanajemen kelas agar lebih terkendali dan strategi pembelajaran yang efisien, terutama bagi guru pemula. Saya menyadari betul bahwa anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan pendekatan khusus yang belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh semua guru. Mereka juga memerlukan guru seperti guru pendamping atau fasilitas yang memadai karena saya khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka secara maksimal. Akan tetapi, saya tetap mendukung pendidikan inklusi yang dijalankan dengan kesiapan dan dukungan yang tepat. Dan saya juga berkomitmen untuk terus belajar agar suatu saat jika ditempatkan di sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi, saya sudah siap dan sudah bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jika di daerah tempat saya tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus atau ABK yang sudah memasuki usia sekolah tetapi tidak bersekolah dan hanya tinggal di rumah sebagai calon guru atau sebagai mahasiswa dari pendidikan guru sekolah dasar, saya memiliki tanggung jawab moral atau sosial untuk peduli terhadap kondisi tersebut. Tindakan yang saya lakukan yaitu mungkin dengan mendekati keluarganya terlebih dahulu dan mencari faktor apa sih yang memengaruhi anak tersebut belum sekolah, ataukah dari faktor ekonomi, keterbatasan akses, atau dari rasa takut orang tuanya terhadap penolakan yang akan didapatkan anaknya ketika bersekolah di sekolah normal atau sekolah reguler. Setelah saya memahami situasinya, mungkin saya akan memberikan informasi dan edukasi kepada orang tua mengenai pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta menjelaskan bahwa saat ini sudah banyak sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui program inklusi, yang tentunya ini juga dilihat dulu seberapa tingginya atau tingkatan seperti apa kebutuhan khusus dari anak tersebut. Setelah itu mungkin saya juga akan mencari informasi terkait sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi yang ada di lingkungan tersebut yang terdekat dari rumah mereka. Selanjutnya, sampai minggu ke-7 ini, saya telah memahami bahwa pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan semua anak tanpa terkecuali dalam satu sistem pendidikan yang sama. Jadi, pendidikan inklusi ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan belajar, memberikan akses yang setara, dan menciptakan lingkungan yang belajar yang ramah terhadap keberagaman. Saya mempelajari bagaimana tentang jenis-jenis kebutuhan khusus seperti hambatan intelektual, kemudian hambatan fisik, hambatan perilaku, dan hambatan komunikasi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan ini memerlukan peran aktif termasuk dalam hal pendidikan dari guru yang menyediakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kurikulum yang mendukung, dan orang tua serta profesional yang dapat menangani mereka dengan baik. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada anak yang tertinggal dan setiap anak itu memiliki kemampuannya masing-masing dan memiliki kelebihan masing-masing, sehingga tugas kita sebagai calon pendidik dan sebagai calon orang tua tentunya harus memahami berbagai kebutuhan anak dan harus memahami bahwa anak berkebutuhan khusus juga mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.